Namaku Aulia. Aku seorang istri dari ustadz terkenal di kota kami, Ustadz Rahmat Shah. Orang-orang mengenalnya sebagai sosok alim, santun, dan bijaksana. Ia kerap diundang ke berbagai tempat untuk berceramah, dari masjid-masjid besar, pengajian ibu-ibu pejabat, hingga seminar nasional yang ditayangkan di televisi. Di hadapan publik, ia adalah panutan. Dan aku, wanita yang beruntung disebut sebagai istrinya. Setidaknya, itulah yang dikira orang-orang. Sudah hampir 12 tahun aku menjadi istri Rahmat. Dari pernikahan yang awalnya sederhana, kami meniti kehidupan bersama, melewati masa-masa susah, mendidik 2 anak, dan tumbuh menjadi pasangan yang terlihat harmonis di mata dunia. Tapi di balik senyumku di depan kamera, ada kerikil-kerikil yang lama ku pendam. Rahmat berubah. Entah sejak kapan, tapi aku mulai merasakannya setahun terakhir. Ia sering bepergian dengan alasan ceramah keluar kota. Tapi semakin hari, ia makin jauh, bukan hanya secara fisik, tapi juga emosional. Ia mulai sulit diajak bicara dari hati ke hati. Setiap kali aku mencoba membuka obrolan serius, ia membalas dengan kalimat-kalimat bijak. Seolah semua pertanyaanku adalah bentuk ketidakbersyukuran sebagai istri. Jangan sudzon, Lia. Aku ini milik umat. Katanya suatu malam ketika aku bertanya kenapa ia pulang menjelang subuh, kata-katanya menusuk. Ia berbicara atas nama agama, tapi mengabaikan hatiku sebagai seorang istri. Aku mencoba bersabar. Aku bangun lebih pagi untuk menyiapkan sarapannya, meski ia jarang menyentuhnya. Aku tetap mencuci dan melipat jubah-jubah putihnya dengan penuh cinta. Tapi perempuan mana yang tak bisa merasakan ketika hatinya mulai digeser oleh orang lain? Aku pernah mencium samar aroma parfum wanita di gamisnya. Tapi saat kutanyakan, ia hanya tertawa kecil. Mungkin jamaah perempuan yang tak sengaja menyentuh. Aku ingin percaya. Aku sungguh ingin percaya. Namun semuanya berubah hari itu. Hari ketika aku menerima pesan tak dikenal yang membuat napasku tercekat. Sebuah foto. Kabur. Tapi cukup jelas. Sosok Rahmat tengah duduk bersama seorang wanita bercadar hitam. Di sebuah kafe. Mereka terlihat akrab, dan posisi duduk mereka terlalu dekat untuk sekadar berdiskusi agama. Tanganku gemetar saat membaca captionnya. Ibu harus tahu siapa Ustadz benar-benar temani hari ini. Maaf kalau ini menyakitkan. Saya hanya ingin keadilan. Kupandangi foto itu berkali-kali. Ada rasa ingin menepis, menyebut ini fitnah. Tapi hatiku berkata lain. Hari itu juga, aku mengambil kunci mobil dan pergi sendiri ke alamat yang tertulis di pesan. Dan di sanalah semuanya bermula. Langit mendung siang itu. Angin berhembus pelan, tapi jantungku berdetak kencang seperti genderang perang. Mobilku terparkir beberapa meter dari sebuah kafe kecil yang tampak sepi, tersembunyi di sudut kota. Bukan tempat umum yang biasa dikunjungi Rahmat. Aku duduk diam beberapa menit di balik kemudi, mengamati dari kejauhan, dan di sana, tepat di balik kaca jendela besar yang berembun, kulihat mereka. Rahmat duduk membelakangi jalan. Di depannya, seorang wanita bercadar hitam pekat. Tubuh wanita itu ramping, gerak-geriknya tenang. Mereka tidak sekadar berbicara. Sesekali Rahmat tertawa kecil, mencondongkan tubuhnya ke depan, sementara wanita itu menggenggam cangkir teh dengan 2 tangan. Gestur yang terlalu intim untuk pertemuan dakwah. Aku menarik napas dalam-dalam. Dunia di sekelilingku terasa bisu. Seluruh percakapan di pikiranku hanya satu. Kalau ini bukan pengkhianatan, lalu apa? Dengan langkah pasti tapi hati yang berkecamuk, aku membuka pintu kafe. Aroma kopi dan kayu manis menyambutku. Tapi bagiku saat itu semua bau menjadi busuk. Langkahku menggetarkan lantai kayu, dan kepala-kepala pengunjung menoleh sesaat sebelum kembali menunduk. Mungkin merasakan aroma badai. Rahmat menoleh ketika mendengar suaraku berkata, Masya Allah, sedekat ini safnya. Ustadz, matanya membelalak. Napasnya tercekat. Aulia, katanya gugup, berdiri setengah badan. Kamu ngapain di sini? Aku yang harusnya nanya itu. Jawabku datar, lalu menatap perempuan bercadar di depannya. Dan ini siapa? Wanita itu hanya menunduk. Tangannya mengepal di pangkuan, tapi bahunya sedikit gemetar. Aku berjalan mendekat. Silakan jawab. Atau, aku yang buka cadarnya. Rahmat menahan tanganku, tapi aku menepisnya. Jangan halangi aku, Mas. Aku sudah cukup sabar selama ini. Tanpa menunggu izin siapapun, tanganku menarik cadar itu, dan waktu berhenti sejenak, mataku membelalak. Tenggorokanku tercekat. Perempuan itu,
Rani, namanya keluar dari bibirku dalam nada yang nyaris tak terdengar. Kakiku melemas. Rani, sahabatku sendiri. Rani, yang dulu menangis di pelukanku saat suaminya berselingkuh. Rani yang aku tolong, aku beri tumpangan tinggal saat ia tak punya arah. Rani yang aku kenalkan sendiri ke Rahmat karena katanya ingin mendalami agama dari yang terpercaya. Rani yang kini duduk berhadapan dengan suamiku, bercadar, seolah tak mengenal dosa air mataku menetes. Bukan karena kaget semata, tapi karena pengkhianatan ini menusuk terlalu dalam. Rahmat berdiri di antara kami, tak bisa berkata apapun. Matanya menghindari tatapanku, sementara Rani hanya menunduk, seperti anak kecil ketahuan mencuri. Kamu selama ini? Kalian sudah berapa lama? Suaraku bergetar, penuh emosi yang tertahan. Rahmat menghela napas, lalu mencoba menjawab pelan. Aulia, dengar dulu penjelasanku, jangan panggil namaku dengan lembut. Mas, bentakku. Seluruh isi kafe menoleh, tapi aku tak peduli. Selama ini aku di rumah ngurus anak, ngurus rumah, ngelipetin jubahmu yang masih bau parfum wanita. Aku kira aku cuma terlalu curiga, tapi ternyata hatiku benar. Yang lebih menjijikan, kamu selingkuh sama sahabatku sendiri. Rani menangis sekarang, tapi tangisnya tak mengundang simpati. Aku nggak pernah niat ganggu rumah tangga kalian. Lia, semua ini terjadi karena perasaan yang tumbuh tanpa sengaja. Ucapnya pelan, nyaris berbisik tanpa sengaja. Aku tertawa miris. Tumbuh? Tumbuh dari mana? Dari malam-malam kalian ngaji berdua? Dari waktu aku suruh kamu minta fatwa ke suamiku sendiri? Astagfirullah. Rani, Rahmat mencoba mendekat. Aku hilaf. Lia, aku berniat akan jujur. Aku bahkan sudah menikahi Rani secara siri. Seketika, bumi serasa runtuh di kepalaku. Kamu menikah di belakangku. Suaraku menurun, hampir berbisik. Tapi di dalam, darahku mendidih. Dan kamu berdiri di atas mimbar tiap minggu bicara soal kejujuran, soal tanggung jawab, soal adab rumah tangga. Rahmat menunduk. Rani menangis makin keras. Tapi aku tak bisa menangis lagi. Semua air mataku seolah membeku jadi kemarahan yang tak bisa diredam. Cukup. Aku selesai. Kalian bisa teruskan lakon sandiwara ini tanpa aku. Aku melangkah pergi, membiarkan mereka berdua di meja dosa mereka. Tak ada kata maaf, tak ada pelukan selamat tinggal. Yang tersisa hanya luka, dan aku tidak akan menambalnya dengan pura-pura sabar lagi. Rahmat mencoba menghubungiku. Berkali-kali. Lewat telepon, pesan, bahkan datang ke rumah saat aku sedang keluar. Tapi aku tak memberi ruang untuknya bicara. Sekalinya kami bertemu dalam suasana damai, hanya ada satu hal yang keluar dari mulutku. Aku mau cerai. Dia terdiam lama saat itu, lalu mengangguk pelan. Aku tahu aku salah. Dan aku tahu, mungkin aku tak pantas dimaafkan. Katanya, aku hanya menjawab singkat. Memang tidak. Rani juga mencoba menghubungi. Mengirim pesan panjang, minta maaf, minta dimaafkan. Tapi aku tak membalas. Ada luka yang terlalu dalam untuk disembuhkan dengan kata-kata. Maaf memang ada. Tapi tak selalu harus diberi pada mereka yang mematahkanmu saat kamu paling percaya. Aku mengajukan gugatan cerai. Prosesnya cepat, karena Rahmat tak menyangkal satupun yang kutuliskan dalam berkas pengaduan. Sidang kami sepi, tertutup. Hanya ada kami berdua, dua orang yang pernah bersumpah setia di hadapan Tuhan, kini duduk berhadapan untuk mengakhiri semuanya. Setelah putusan hakim diketuk, Rahmat memandangku. Matanya basah, tolong jaga anak-anak kita baik-baik. Aku mengangguk. Aku akan jaga mereka. Tapi bukan sebagai istri Ustadz, hanya sebagai seorang ibu. 6 bulan berlalu sejak perpisahan itu. Aku dan anak-anak pindah ke kota yang lebih tenang. Rumah kecil, jauh dari hingar-bingar dakwah dan sorotan jamaah, tapi penuh ketenangan yang selama ini tak pernah benar-benar kumiliki. Aku mulai menata hidup dari nol. Kembali melanjutkan kuliah yang dulu sempat tertunda karena pernikahan. Mengajar mengaji anak-anak tetangga. Bukan karena ingin tampil alim, tapi karena mengajar membuatku merasa berguna. Anak-anak perlahan tumbuh tanpa bayang-bayang nama besar ayah mereka. Aku tidak pernah menyembunyikan kenyataan, tapi juga tidak menanamkan kebencian. Suatu sore, aku berdiri di depan cermin. Tak ada cadar di wajahku. Tak ada gamis panjang seperti dulu. Hanya diriku, Aulia yang baru. Yang tidak lagi sembunyi di balik peran sebagai istri Ustadz. Beberapa orang mencibir perubahanku.
Dulu istrinya Ustadz, sekarang malah buka aurat, kata mereka di belakangku, tapi aku tahu, yang kupakai di tubuh tak pernah bisa mengukur keimanan. Justru selama bertahun-tahun, aku belajar bahwa kebaikan bukan soal penampilan, tapi tentang kejujuran pada diri sendiri, dan tentang rahmat, aku tak lagi mencarinya di media sosial, tak lagi menanyakan kabarnya. Kudengar ia menikahi Rani secara resmi. Tapi nama baiknya tak pernah kembali sepenuhnya. Jamaah mulai menjauh, sebagian kecewa, sebagian pura-pura tak tahu aku berdiri di tempat baru, tapi dengan pondasi yang lebih kokoh. Tak lagi mengandalkan nama suami, atau status sosial. Aku bukan istri siapa-siapa sekarang. Tapi untuk pertama kalinya dalam hidup, aku merasa utuh sebagai diriku sendiri. Dan jika suatu saat nanti ada yang bertanya, kenapa kamu tak lagi bercadar, Aulia? Aku akan tersenyum dan menjawab pelan, karena sekarang, aku tak perlu lagi menutupi apapun.